Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herunisa Salsabila dengan NIM G0312111021 dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan percobaan ketiga, yaitu struktur tumbuhan tingkat rendah dan struktur tumbuhan tingkat tinggi. Pada struktur tumbuhan tingkat rendah dan tumbuhan tingkat tinggi, di sini saya akan membahas klasifikasi tumbuhan, tumbuhan tingkat rendah, sampel tumbuhan tingkat rendah, selanjutnya tumbuhan tingkat tinggi, dan yang terakhir sampel tumbuhan tingkat tinggi. Pertama, klasifikasi tumbuhan. Pada tumbuhan, terdapat klasifikasi atau pengelompokan. Yang pertama ada regnum, kedua klasis, ketiga familia, keempat spesies, kelima divisio, keenam ordo, dan yang terakhir genus. Yang kedua, tumbuhan tingkat rendah. Kelompok tumbuhan tingkat rendah. Kelompok tumbuhan yang memiliki struktur lebih sederhana karena tidak bisa dibedakan dengan jelas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Tidak memiliki jaringan pembuluh angkut yang berguna mengangkut air dan hasil fotosintesis kecuali pada Pteridophyta, sehingga prosesnya melalui difusi dan osmosis antar selnya saja. Tumbuhan tingkat rendah hanya memiliki akar semu atau yang dinamakan dengan rhizoid, tidak memiliki biji, melainkan bereproduksi dengan spora. Pada tumbuhan tingkat rendah terdapat beberapa divisio, yakni yang pertama Schizophyta, kedua Telophyta, ketiga Bryophyta, dan yang keempat Pteridophyta. Divisio yang pertama adalah divisio Schizophyta atau tumbuhan belah. Berasal dari kata schizein yang artinya membelah dan phyton yang artinya tumbuhan. Merupakan kelompok filogenetik yang paling rendah. Umumnya terdiri atas satu sel atau uniseluler, sebagian bersel banyak atau multiseluler. Dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bakteria atau bakteri dan Sanophyceae atau ganggang hijau biru. Keduanya termasuk prokariot. Apa yang membedakan? Pertama, bakteria. Bakteria bersifat uniseluler, memiliki flagella, beberapa bersifat mobile. Pigmen fotosintesisnya adalah bakterioklorofil dan bersifat anoksigenik. Sedangkan Sanophyceae bersifat uniseluler dan multiseluler, tidak memiliki flagella atau bulu cambuk. Pigmen fotosintesisnya klorofil A dan bersifat oksigenik. Divisio yang kedua ada divisio Telophyta atau tumbuhan talus. Memiliki tubuh berbentuk talus atau tumbuhan yang belum dapat dibedakan dalam tiga bagian utama, yaitu akar, batang, dan daun. Mempunyai struktur dan bentuk dengan variasi yang sangat besar, dari yang terdiri atas satu sel berbentuk bulat sampai yang terdiri atas banyak sel dengan bentuk yang kadang-kadang telah mirip dengan kromusnya tumbuhan tingkat tinggi. Perkembangbiakan pada umumnya secara vegetatif atau seksual, aseksual, dan generatif atau seksual, dengan spora sebagai alat perkembangbiakannya. Berdasarkan ciri-ciri utama yang menyangkut cara hidupnya, Telophyta dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ganggang atau algae, yang kedua jamur atau fungi, yang ketiga lumut kerak atau lisenes. Ganggang bersifat autotrof, memiliki pigmen fotosintetik yang bervariasi. Jamur bersifat heterotrof atau saprofit dan umumnya tidak memiliki pigmen fotosintetik. Dan yang terakhir itu lumut kerak, simbiosis antara fungi dan alga yang sedemikian rupa hingga merupakan satu kesatuan. Selanjutnya divisio yang ketiga yaitu divisio Bryophyta atau tumbuhan lumut. Bryophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu bryum yang artinya lumut, organisme yang multiseluler dan telah berdiferensiasi eukariotik dan dinding selnya mempunyai selulosa. Tumbuhan lumut umumnya berwarna hijau dan bersifat autotrof karena mempunyai sel-sel dengan pestisida yang menghasilkan klorofil. Umumnya hidup di tempat yang lembab dan teduh, seperti sungai dan hutan. Hidup di permukaan batuan, tanah, batang, pohon, kayu, kapuk, dan lain sebagainya. Tidak memiliki pembuluh akut, xilem, dan floem. Menggunakan rhizoid atau yang mirip dengan akar digunakan untuk menempel. Dan divisio yang terakhir yaitu divisio Pteridophyta atau tumbuhan paku. Kelompok tumbuhan peralihan antara tumbuhan tingkat rendah dan tumbuhan tingkat tinggi. Pteridophyta sering disebut dengan Cormophyta berspora. Tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta.
karena memiliki pembuluh pengangkut atau xilem dan floem. Daunnya ketika masih muda melingkar dan menggulung. Ahli taksonom membagi tumbuhan dalam dua kelompok yang diberi nama Streptogame dan Phanerogame, di mana Pteridophyta digolongkan ke dalam kelompok Streptogame atau bereproduksi dengan spora. Dengan kata lain, merupakan tumbuhan yang tidak menghasilkan biji. Selanjutnya ada sampel tumbuhan tingkat rendah. Sampel yang pertama ada jamur merang atau Volvarella volvaceae, termasuk divisi Ptilophyta karena tidak memiliki akar, batang, dan daun yang jelas. Bagian-bagian tumbuhannya terdiri dari tudung, lamela, cincin, stipe, miselium, hifa, inti sel, dan septa. Sedangkan ciri khasnya memiliki warna yang cerah dan menarik tetapi beracun, memiliki cincin, memiliki batang semu, dan memiliki miselium atau kumpulan hifa yang banyak. Sampel yang kedua ada jamur tempe atau Rhizopus sp, termasuk divisi Ptilophyta karena tubuhnya berupa talus tanpa klorofil. Bagian-bagian tumbuhannya terdiri dari sporangium, spora, sporangiofor, stolon, dan rhizoid. Ciri khasnya terdapat apofisis yang berbentuk cawan, berkoloni, dan memiliki akar semu. Sampel yang ketiga ada jamur roti atau Mucor sp, termasuk divisi Ptilophyta karena tubuhnya berupa talus tanpa klorofil. Bagian-bagian tumbuhannya terdiri dari sporangium, spora, dan sporangiofor. Ciri khasnya memiliki apofisis yang berbentuk gada dan bersoliter. Sampel yang keempat ada jamur kancing atau Agaricus bisporus, termasuk divisi Ptilophyta karena tidak memiliki akar, batang, dan daun yang jelas. Bagian-bagian tumbuhannya terdiri dari tudung dan stipe. Dan ciri khasnya tidak memiliki cincin, berbentuk seperti kancing sesuai dengan namanya yaitu jamur kancing dan termasuk jamur pangan atau bisa dimakan. Dan sampel yang terakhir ada suplir atau Adiantum sp, termasuk divisi Pteridophyta karena terdapat daun muda yang menggulung. Bagian-bagian tumbuhannya terdiri dari daun, batang, dan sorus. Ciri khasnya memiliki daun muda yang menggulung dan di belakang daun terdapat titik-titik atau bintik-bintik hitam yang dinamakan sorus. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi hanya memiliki satu divisio, yaitu Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Spermatophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu sperma yang artinya biji dan phyton yang artinya tumbuhan. Adalah kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas berbiji. Kelompok tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik tertinggi. Divisio ini sering disebut sebagai Cormophyta berbiji. Selain itu, tumbuhan biji juga dicirikan dengan adanya bunga yang sering disebut dengan tumbuhan berbunga atau Anthophyta, yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif. Memiliki berkas pengangkut seperti xilem dan floem yang bervariasi. Golongan tumbuhan biji juga disebut Embryophyta Siphonogameae. Berdasarkan letak bakal bijinya, maka dibedakan menjadi dua, yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Gymnospermae, bakal bijinya tidak tertutup oleh daun buah. Batang umumnya berkambium, berkayu, umumnya berakar tunggang, berkambium, daun umumnya tebal dan kaku, terjadi pembuahan tunggal, dan alat reproduksinya disebut strobilus. Sedangkan Angiospermae, bakal bijinya tertutup oleh daun buah, batang berkambium atau tidak, akar tunggang atau akar serabut, daun pipih, tulang daun beraneka ragam, terjadi pembuahan ganda, dan alat reproduksinya disebut bunga. Selanjutnya Angiospermae. Angiospermae sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Monokotil terdiri dari satu kotiledon, tulang daun sejajar atau melengkung, berkas pengangkutnya tersebar, bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya, dan sistem akarnya serabut. Sedangkan dikotil memiliki 2 kotiledon, tulang daun menyirip atau menjari, berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran, bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya, dan sistem akarnya tunggang. Dan yang terakhir ada sampel tumbuhan tingkat tinggi. Sampel yang pertama ada kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis, termasuk divisi Spermatophyta karena dapat dibedakan dengan jelas daun, tangkai, akar, dan batangnya, serta memiliki bunga, putik, dan benang sari. Termasuk tumbuhan dikotil karena jumlah kelopaknya ada 2,
dan bentuk daunnya yang menyirip. Berakar tunggang yang berwarna coklat bunga, daunnya menyirip, lebar, dan bagian tepinya bergerigi, serta ujung daunnya itu meruncing. Batangnya keras, berkayu, dan berbentuk bulat. Ciri khasnya, tangkai putih menjuntai keluar mahkota, dan tepi daunnya bergerigi. Sampel yang kedua ada jagung atau ziamais. Termasuk spermatopita karena sudah dapat dibedakan antara daun, akar, dan batang. Termasuk monokotil karena berakar serabut dan tulang daunnya sejajar. Batangnya berruas-ruas yang terbungkus dengan pelepah daun. Daunnya sejajar dan daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki tangkai daun. Ciri khasnya, daun jagung memiliki tekstur yang licin atau berambut, dua tekstur utama dalam daunnya. Sampel yang ketiga ada bambu atau bambusa. Termasuk divisi spermatopita karena sudah ada batang, daun, dan akar yang dapat dibedakan dengan jelas. Termasuk monokotil karena perbatangannya tidak bercabang-cabang, berakar serabut, daunnya lengkap, dan pertulangan daunnya sejajar. Batangnya berbentuk silindris, berbuku-buku atau beras-beras berongga, dan berdinding keras. Ciri khasnya, memiliki daun yang lengkap, memiliki buku-buku, dan batangnya berongga. Sampel yang keempat ada rumput teki atau Cyperus rotundus. Termasuk divisi spermatopita karena dapat dibedakan dengan jelas bagian-bagian tumbuhannya, termasuk monokotil karena berakar serabut, daunnya sejajar seperti pita, batangnya berbentuk segitiga atau triangularis, ciri khasnya memiliki batang yang berbentuk segitiga atau triangularis. Sampel yang kelima ada miana atau Coleus hybridus. Termasuk divisi spermatopita karena dapat dibedakan dengan jelas batang, tangkai, daun, dan akarnya. Termasuk dikotil karena pertulangan daunnya menyirip, berakar tunggang, warnanya kuning keputih-putihan. Daunnya menyirip dengan tepi yang bergerigi, ujungnya meruncing dan warnanya ungu. Batangnya non-kayu dan berbentuk segi empat atau quadrangularis. Memiliki batang yang berbentuk segi empat atau ciri khasnya memiliki batang yang berbentuk segi empat atau quadrangularis. Sampel yang keenam ada jarak atau Ricinus communis. Termasuk divisi spermatopita karena dapat dibedakan dengan jelas bagian-bagian tumbuhannya. Termasuk dikotil karena daunnya menjari, akarnya tunggang, pertulangan daunnya menjari, batangnya bercabang-cabang. Ciri khasnya berwarna merah keunguan, di batang dan tangkainya terdapat bulu-bulu halus. Sampel yang ketujuh ada daun mangga atau Mangifera indica. Termasuk divisi spermatopita karena memiliki bunga sebagai organ reproduksi dan dapat dibedakan dengan jelas bagian-bagian tumbuhannya. Termasuk dikotil karena batangnya berkambium, akarnya tunggang, batangnya berbentuk bulat, berkayu, kuat, keras, kokoh, dan berkambium. Daunnya menyirip dan daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah. Ciri khasnya daun tunggal tanpa anak dan penumpu daun. Bunga menjibuk yang setiap tangkai terdiri dari bunga jantan dan hermaprodit. Dan sampel yang terakhir ada kembang merak atau Caesalpinia pulcherrima, termasuk divisi spermatopita karena dapat dibedakan dengan jelas daun, tangkai, dan bunganya, serta memiliki putik dan benang sari. Termasuk dikotil karena berakar tunggang. Akarnya tunggang dan berwarna merah, daunnya menjemuk, tulang daunnya menyirip dan genap, batangnya memiliki percabangan yang banyak. Ciri khasnya, bunganya berbentuk tandan, daunnya majemuk, yang maksudnya itu dalam satu tangkai ada banyak daun. Pertulangan daunnya menyirip dan genap. Maksudnya ujungnya itu selalu ditutup dengan dua daun. Itulah penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.